Baik Bapak Ibu, saya itu kemarin membaca satu artikel, sangat diberkati artikel ini bagi saya. Perbedaan kata egois dan egotisme. Ya, saya ini apa? Egotisme bagi saya sesuatu yang jarang saya bahas gitu ya. Ternyata ada, saya pelajari ada. Dan di sini ternyata kalau egois itu bicara tentang orang yang mementingkan diri sendiri gitu ya, senang mengeksploitasi orang demi meraih keuntungan diri, terus tidak peduli dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu bicara tentang egois di situ. Cuman yang ditekankan justru malah kata egotisme. Ya. Ini merupakan kondisi psikologis di mana seseorang itu menilai diri sendiri itu terlalu tinggi, yang berlebihan, ya. Dan sehingga bertendensi terus-menerus menilai rendah opini orang lain. Nah, penampilan orang lain bahkan itu dinilai ya nggak bagus. Selalu saya yang lebih bagus. Nah, itu begitu. Begitu ya. Ya. Nah, dari sini ini secara intelektual juga begitu, fisik juga dinilai. Jadi semuanya pokoknya orang lain itu di bawahnya dia, gitu ya. Itu singkatnya dulu egotisme ini. Nah, si egotis ini suka membanggakan diri, arogan, rasa superior, rasa diri lebih baik, lebih penting ketimbang orang lain, gitu. Tak peduli perasaan orang, bahkan kebutuhan orang lain, kurang memahami perasaan mereka, sulit mengakui kesalahan dan kelemahan diri pribadi. Baik, itu kasih Tuhan. Di dalam satu tim, dalam satu yayasan atau lembaga atau apapun itu, satu perselisihan itu akan muncul. Tapi kalau kita dewasa dalam Tuhan itu nggak akan terjadi. Nah, saya terenungkan lagi itu waktu Rasul Paulus itu pernah menasihati jemaat yang di Korintus. Di 1 Korintus pasal 4 itu secara khusus ayat 7 sampai 14 itu berbicara tentang bagaimana egoisme itu muncul, karena di Korintus itu karunia-karunia itu luar biasa, itu karunia rohani itu luar biasa muncul di sana, sehingga terjadilah mereka juga pengelompokan. Saya golongan Apolos, saya golongan Paulus, saya golongan Yesus, gitu, macam-macam. Jadi permasalahan itu muncul gitu ya. Nah, dari situ saya lihat, saya pelajari ya. Saya selalu melihat suatu peristiwa itu dengan di Alkitab kayak apa sih gitu ya. Dan saya ini lagi getol-getolnya belajar kitab Yesaya tadi, dan situ itu untuk khotbah di gereja, sampai jemaat saya ngomong, waduh khotbah kitab Yesaya kenapa nggak tahu, kan belajar aja lagi ya. Nah, Bapak kasih Tuhan, kalau kita lihat ya, Paulus itu waktu itu mengoreksi bagaimana egotisme jemaat di Korintus itu yang menganggap dirinya begitu penting karena ada semua karunia rohani di sana, mereka jauh merasa lebih hebat gitu ya. Dan akhirnya saya ini mendapat satu ayat, itu bukan satu sih, itu mesti kalau kita baca pasal ke-10 itu bicara bagaimana Tuhan itu tadinya Asyur itu dipakai itu loh untuk Yerusalem, mengingatkan Yerusalem, tapi Asyur malah justru berlebih. Nah, yang pada akhirnya Tuhan itu mengingatkan itu, dan Tuhan malah mau menghukum Asyur gitu. Ya. Nah, itu karena apa? Karena Asyur merasa bisa, ya, merasa dia lebih, ya, akhirnya dia melakukan yang lewat dari batasan-batasan yang Tuhan tentukan. Nah, yang pada akhirnya di pasal ke-10 ayat 15 itu begini. Ada satu ayat kutip ini yang luar biasa, nanti ayat 11 juga, di 16 juga itu lanjutannya ini sebenarnya. Cuman begini, adakah kapak itu memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji itu membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada itu menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah tongkat itu mengangkat orang yang bukan orangnya yang bukan kayu. Baik itu kan, kalau kita lihat kapak itu bisa untuk dipakai, itu karena ada orang yang mau pakai. Kapak itu kalau tidak dipakai, ditaruh juga menjadi karat gitu. Nah, hidup itu, kita ini hidup selalu di tangan Tuhan.
Ya, kita memiliki sesuatu yang lebih, potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita kembali ke cerita tentang ini, hidup kita ini hanya alatnya Tuhan yang bisa dipakai Tuhan. Mimpi kita menjadi berkat, ya. Kalau dunia pendidikan ingin mencerdaskan bangsa, ya. Kalau kita mau mengentaskan kemiskinan itu bukan dikasih uang, mesti dari pendidikan, karena pendidikan akan berubah pola pikir. Nah, ini pekerjaan yang sangat luar biasa, tapi tantangannya tidak mudah. Tantangan tidak mudah. Saya kalau ke SD, SMP, saya bilang, kerjaan kalian itu mulia, tapi tidak mudah. Makanya saya bilang, saya sharing dengan ini, bicara saya diberkati dengan tulisan teman saya, hanya bicara bahwa seorang guru itu mengorbankan egonya. Ya, kita akan mengorbankan waktu dan tenaga dan apapun, itu yang luar biasa di situ. Saya hanya ingin menyatakan bahwa Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Di saat kita menyerah kepada Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, karya Tuhan akan jauh lebih baik, jauh lebih besar. Begitu Bapak Ibu, ya, terima kasih untuk ini. Ini saya berharap firman Tuhan singkat buat kita semuanya, supaya kita terus kuat dan kita boleh terus menjadi berkat